Alhamdulillahirobbilalamin, kemarin hari Jumat yang lalu ya, sudah dilaksanakan sholat Jumat ya, setelah hampir 12 hari Jumat umat Islam tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid. Ya. Yang lalu itu masih merupakan semacam percobaan atau exercise ya, dan masih terdapat di beberapa tempat saja yang dipilih ya. Jadi belum seluruhnya masjid digunakan pada Jumat yang lalu. Tapi tidak menutup kemungkinan setelah PSBB ya, di daerah-daerah tertentu yang antara lain di DKI dan beberapa daerah-daerah lain yang sudah PSBB-nya akan selesai, tentu tempat ibadah khususnya masjid akan bisa dipakai atau digunakan sholat beribadah, khususnya ibadah wajib pada hari Jumat. Sejalan dengan pertanyaan tentang bagaimana di tempat-tempat keramaian, kemudian di perumahan, ini yang perlu kita antisipasi bersama seluruhnya. Baik itu pemerintah daerah, terutama pengurus masjid, DKM, kemudian Majelis Ulama Indonesia, betul-betul harus bahu-membahu ya, untuk kita bisa menerapkan protokol kesehatan yang ketat ya. Karena kita tidak menginginkan di suatu saat nanti ya, setelah tempat ibadah khususnya masjid ini terbuka, kita tidak menginginkan terjadi klaster baru nanti di sana. Jadi betul-betul ya, kita menghimbau kepada seluruh umat ya, para seluruh pengurus masjid, majelis ulama, pemerintah daerah, aparat keamanan untuk betul-betul solid mengantisipasi ini semua. Sebetulnya betul-betul yang menjadi konsep utama kita adalah menjalankan protokol kesehatan. Di tempat pemukiman itu ada dua kategori, ada pemukiman yang padat penduduk, ya. Ada juga pemukiman yang perumahan-perumahan. Ya. Yang perlu kita antisipasi adalah pemukiman yang padat penduduk, ya. Ya, karena jamaahnya, umatnya banyak, ya. Biasanya masjidnya itu tidak begitu besar, halaman tidak ada. Jadi untuk mengantisipasinya, untuk tetap jarak 1 sampai 1,5 meter, bisa menggunakan area halaman maupun jalan. Ya. Jalan sebaiknya ditutup, ya. Sebaiknya ditutup, supaya bisa menampung seluruh jemaah umat. Demikian ya silakan. Kita memberikan edaran setelah PSBB tidak ada, ya. Ya. Kecuali kemarin di DKI PSBB masih berlaku, tapi masa transisi Gubernur DKI memberikan kelonggaran untuk beberapa masjid tertentu yang tanda kutip di daerah hijau, bukan zona merah, itu bisa masjid digunakan. Sebenarnya tentang persiapan sudah cukup panjang. Kita mempersiapkan ini sudah hampir 2 bulan. Baik itu pemerintah yang memperketat mengenai protokol kesehatan, pengurus-pengurus majelis ulama dengan mengeluarkan fatwa,
pengurus masjid, kita sudah berikan 1 juta disinfektan kepada seluruh masjid di seluruh Indonesia. Kita sudah bagikan. Itu yang diberikan oleh Dewan Masjid Pusat. Dan masjid-masjid juga mengadakan sendiri-sendiri untuk mengantisipasi daripada protokol kesehatan itu. Ada yang umumnya masjid itu sekarang sudah mengadakan juga masker, disinfektan, kemudian hand sanitizer, kemudian pengukur suhu, sabun ditempatkan di tempat-tempat wudhu. Kemudian ruang masjid itu sudah diberikan tanda-tanda khusus yang berjarak 1 meter dan 1,5 meter. Halaman-halaman masjid dipasang tenda. Itulah persiapan-persiapan semua. Kemudian saya himbau untuk tempat keramaian perbelanjaan, mal, pasar. Itu saya rasa bisa pada saat sholat Jumat 1 lantai basement dikosongkan untuk tidak dipakai parkir kendaraan, supaya di sana bisa digunakan para jamaah dalam protokol kesehatan yang tepat. Jadi itulah kesiapan ya. Untuk setelah nanti ya tentu bertahap lah ya, mulai dari sholat wajib dulu. Kita sekarang ini fokusnya adalah sholat Jumat ya. Tentang yang lain itu masing-masing pengurus masjid menyesuaikan ya, tentang pengajian, kemudian kegiatan TPA, TPQ, kajian, itu mengikuti kondisi apa yang terjadi, bagaimana perkembangan COVID ini. Tapi kalau betul-betul itu zonanya hijau, daerahnya hijau betul, tidak, jadi tidak ada masalah. Tapi kalau yang masih kuning, apalagi masih merah, ya tentu. Jadi itulah yang saya katakan tadi, bahwa betul-betul kekompakan antara majelis ulama, pemerintah, aparat, kemudian pengurus masjid itu saling koordinasi dengan baik, supaya bisa memutuskan bersama. Jadi tidak ada keputusan tersendiri. Ini kepentingan umat semua, kepentingan umat. Ya alhamdulillah, setelah groundbreaking pada 26 Februari, itu sebenarnya sudah diputuskan untuk dibangun pada 1 April yang lalu. Tapi karena kendala Corona COVID-19 ini, komunikasi agak tidak begitu lancar. Ada beberapa dokumen yang harus diselesaikan antara Rabita Alam Islami dan panitia pembangunan museum, yang tidak bisa kontak. Negara Jazirah Arab juga di lockdown, tertutup. Kita juga tidak begitu lancar transportasinya, sehingga tertunda. Tapi komunikasi penyelesaian segala persiapannya melalui teknologi Zoom dan sebagainya, Skype, itu dilaksanakan terus-menerus dalam 2 kali seminggu. Dan insya Allah keputusannya nanti diperkirakan awal bulan Juli akan dimulai, tertunda 3 bulan. Insya Allah. Ya.
Insya Allah kita berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.